Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di channel Teropong Kehidupan. Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan antara uang dengan kesehatan. Manakah yang lebih penting, uang atau kesehatan? Untuk mengetahui jawabannya, silahkan disimak saja penjelasan video berikut ini. Namun sebelum saya bahas lebih lanjut, bagi kalian yang baru pertama kali menonton channel ini, bantu dan dukung saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan dengan update video berikutnya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan materinya. Uang dan kesehatan diibaratkan sebuah kendaraan dan bahan bakarnya. Bahan bakar yang terganggu, atau bahkan habis, maka akan berdampak signifikan pada laju kendaraan. Sama halnya dengan kesehatan dan uang, ketika badan tidak sehat, maka perputaran uang dalam kehidupan sehari-hari akan terganggu juga. Malahan kalau kita sakit bukan hanya kita tidak mendapatkan penghasilan, yang ada justru kita mengeluarkan banyak uang untuk biaya pengobatan. Dengan tubuh yang sehat, tentu saja jiwa akan baik dan pikiran akan seimbang. Tubuh yang sehat juga mendukung Anda untuk melakukan berbagai kegiatan dan aktivitas tanpa hambatan. Menjaga kondisi tubuh untuk tetap sehat, sama dengan menjaga kondisi keuangan. Kita tahu bahwa kesehatan begitu mahal harganya, sehingga beberapa orang menganggap bahwa sehat sama dengan uang. Berikut ini beberapa hal yang perlu dicatat mengenai perbandingan antara uang dengan kesehatan. Pertama, uang bukanlah segalanya. Tak bisa dipungkiri bahwa, pada dasarnya segala sesuatu pasti butuh uang. Namun, kesehatan bisa lebih penting daripada uang, karena faktanya kalau kita tidak merawat dan menjaga kesehatan, terkadang kemampuan uang untuk menyembuhkan penyakit pun tidak ada gunanya, apalagi jika terkena penyakit kronis, seperti kanker atau jantung. Pada kasus penyakit yang sangat berat, biaya pengobatan yang mahal pun hanya bersifat menunda kematian saja, tapi tidak menyembuhkan. Bahkan sering kita lihat ada orang yang berani bayar miliaran, hanya untuk membeli organ tubuh seperti ginjal. Oleh karena itu, sebagian dari kita banyak yang menganggap bahwa uang bisa dicari, sedangkan tubuh yang sakit akan sulit menjadi sehat kembali. Kedua, menjaga kesehatan sama dengan menjaga kondisi keuangan. Pola hidup sehat akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan. Ketika kondisi tubuh tidak sehat, maka secara tidak langsung keuangan pun akan terganggu, produktivitas untuk mencari pendapatan pun terganggu pula, karena tidak bisa lagi bekerja seperti pada saat kondisi sehat. Makanya, dengan pola hidup yang benar dan menjaga kestabilan tubuh, maka keuangan pun akan stabil. Ketiga, di zaman sekarang, kesehatan seseorang sangat ditentukan oleh keadaan ekonomi, dalam hal ini kondisi keuangannya. Orang yang berada pada level ekonomi yang baik, akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik pula. Namun tidak untuk orang-orang yang kurang mampu atau tingkat ekonomi rendah. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, dalam hal pelayanan kesehatan, orang yang berada pada tingkat ekonomi rendah, sering diabaikan bahkan tidak dipedulikan karena lebih mementingkan masyarakat yang memiliki ekonomi yang baik, dan punya banyak uang untuk membayar biaya perawatan kesehatan. Apakah kesehatan benar-benar tidak bisa dibeli dengan uang? Apakah uang tidak dapat menentukan derajat kesehatan seseorang? Itulah kenyataan yang terjadi di negeri kita, yang memiliki pedoman Pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetapi sebenarnya keadilan tersebut belum benar-benar dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Keempat, sehat menghasilkan uang dengan kemampuan untuk bekerja, sedangkan sakit mengeluarkan banyak biaya. Kita sepakat bahwa hidup selalu membutuhkan uang. Namun, bagaimana kita bisa bekerja dengan baik dan mendapatkan uang bila kesehatan terganggu?
Memang benar bahwa uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Namun perlu dicatat bahwa pada kondisi penyakit tertentu, uang tidak bisa mengembalikan kondisi kesehatan kita. Kelima, tidak semua penyakit bisa disembuhkan secara total. Kalau kita hanya sekedar menderita sakit ringan, mungkin bisa saja dalam beberapa hari kembali normal seperti biasanya, dan kembali beraktivitas. Namun, kalau sakitnya tersebut tergolong kronis, dan sulit disembuhkan, maka tentu saja harus merelakan seluruh uangmu hanya demi keinginan untuk kembali sehat, meskipun uang yang dikeluarkan terbilang mahal. 6. Prioritaskan untuk menjaga kesehatan dulu, baru cari uang. Uang dan kesehatan memiliki keterkaitan yang erat. Kesehatan berpengaruh terhadap keuangan atau tingkat ekonomi seseorang. Ketika seseorang sehat atau kondisi fisik yang stabil, tentu akan lebih bersemangat untuk melakukan pekerjaan lebih efektif dan maksimal, sehingga dapat meningkatkan kualitas ekonomi. Sebaliknya, jika kondisi tubuhnya tidak sehat, maka akan sulit dalam meningkatkan kualitas ekonominya, dalam hal ini untuk mendapatkan uang. 7. Semakin sehat, maka bisa berpengaruh untuk semakin banyak uang. Kita sepakat bahwa agar memiliki banyak uang, maka kita harus bekerja keras. Namun, apa semuanya itu 100% benar? Apakah dengan bekerja keras tanpa memikirkan hal lainnya adalah satu-satunya cara agar memiliki banyak uang? Jawabannya adalah tidak. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengumpulkan banyak uang, salah satunya dengan menjaga kesehatan tubuh. Ada beberapa alasan kenapa dengan menjaga kesehatan tubuh akan turut memberikan keuntungan secara finansial. Yakni, dengan tubuh sehat, akan semakin jarang pergi ke dokter. Dengan tubuh sehat, akan semakin jarang beli obat. Dengan tubuh sehat, maka produktivitas meningkat. Dan dengan tubuh sehat, maka biaya premi asuransi pun akan jauh lebih murah ketimbang dalam kondisi tubuh yang tidak sehat. 8. Bila kesehatan terjaga, maka uang darurat bisa dialihkan untuk keperluan lainnya. Ketika kita mampu menjaga kondisi kesehatan kita, maka kita bisa mengalihkan anggaran biaya darurat tersebut untuk hal penting lainnya, seperti biaya mempersiapkan masa tua, pendidikan anak, atau asuransi untuk hari tua. Dengan adanya pengalihan biaya tersebut, maka diharapkan tidak perlu mengganggu budget perencanaan keuangan lainnya. Itulah beberapa penjelasan mengenai hubungan antara uang dengan kesehatan. Jadi, pada prinsipnya, memprioritaskan kesehatan bukan berarti menganggap uang tidak penting. Namun, jangan sampai karena mengejar uang, kita malah melupakan kesehatan. Kesimpulan dari pembahasan video kali ini adalah, uang dan kesehatan keduanya sama-sama berharga. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebaiknya kita tidak perlu menunggu sakit terlebih dahulu untuk menyadari pentingnya kesehatan. Jagalah kesehatanmu sebelum penyakit berat telanjur datang. Jika tidak ingin menghamburkan uang atau mengalami jatuh miskin, maka ayo rubah pola hidup kita dengan cara menjaga pola hidup yang sehat. Itulah beberapa penjelasan mengenai hubungan antara uang dan kesehatan. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari isi video ini. Kalau Anda suka dengan video ini dan tidak ingin melewatkan video-video menarik berikutnya, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.